Halo sahabat sejarah, apa kabar? Kembali lagi di channel Saya Rakyat Kecil. Buat kalian yang udah subscribe, terima kasih banyak ya. Kali ini saya akan menjelaskan asal-usul penemuan emas. Bagi kalian yang tertarik di sejarah ini, subscribe. Sejarah penemuan emas adalah cerita yang terbentang selama ribuan tahun, penuh dengan mitos, legenda, dan tentu saja realitas penemuan. Emas adalah salah satu logam pertama yang dikenal dan digunakan oleh manusia, sebagian besar karena keberadaannya di alam dalam bentuk murni, yang relatif mudah diakses. Berikut adalah gambaran lengkap sejarah penemuan emas zaman prasejarah sebelum Quatrumium Salarium Minimum. Penemuan awal dan penggunaan ritual, emas kemungkinan besar pertama kali ditemukan oleh manusia prasejarah di sungai atau aliran air dalam bentuk butiran atau bongkahan kecil, karena sifatnya yang berkilau. Tidak mudah berkarat dan mudah dibentuk, emas langsung menarik perhatian. Mesir kuno, bukti paling awal penggunaan emas ditemukan di Mesir kuno, sekitar 4000 sebelum Masehi. Emas digunakan untuk perhiasan, artefak religius, dan sebagai simbol kekuasaan dan kekayaan para firaun. Makam-makam Mesir seperti makam Tutankhamun adalah bukti nyata kekayaan emas yang luar biasa peradaban kuno lainnya. Peradaban lain seperti Sumeria, Harappa Lembah Indus, dan berbagai budaya di Amerika Selatan juga menunjukkan penggunaan emas pada periode awal. Emas sering dikaitkan dengan dudui dan kekuatan ilahi. Zaman kuno 4000 SMM penambangan, perhiasan dan uang seiring waktu. Manusia mulai secara aktif mencari dan menambang emas. Teknik penambangan awal sangat primitif, melibatkan penambangan permukaan atau pencucian pasir di sungai. Teknik penambangan awal orang Mesir mengembangkan teknik penambangan emas yang lebih canggih, termasuk penambangan bawah tanah. Mereka menggunakan pekerja paksa untuk menggali terowongan dan memecahkan batu. Lydia Asia Kecil, sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Kerajaan Lydia di Asia Kecil, sekarang Turki, menjadi salah satu yang pertama kali mencetak koin emas standar. Ini merevolusi perdagangan dan ekonomi, menjadikan emas sebagai alat tukar yang diakui secara luas. Raja Krisus dari Lydia terkenal karena kekayaan emasnya yang legendaris. Kekaisaran Romawi, bangsa Romawi juga sangat menghargai emas dan menambangnya secara ekstensif di seluruh kekaisaran mereka. Dari Spanyol hingga Balkan, mereka menggunakan teknik penambangan hidrolik yang canggih. Untuk mengekstraksi emas dari endapan aluvial, emas Romawi digunakan untuk koin, perhiasan, dan dekorasi. Asia dan Afrika, peradaban di Asia, seperti di Tiongkok dan India, juga memiliki sejarah panjang penambangan dan penggunaan emas. Di Afrika, kerajaan Ghana dan kemudian Mali menjadi terkenal karena kekayaan emas mereka, yang diperdagangkan melintasi gurun Sahara. Abad pertengahan 500 FMOM, pencarian dan perdagangan emas pada abad pertengahan. Eropa mengalami kemerosotan dalam produksi emas setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi, namun perdagangan emas terus berkembang, terutama melalui rute perdagangan Arab dan Afrika. Rute perdagangan Trans-Sahara emas dari kerajaan-kerajaan Afrika Barat seperti Mali menjadi sumber utama emas bagi Eropa dan Timur Tengah. Mensa Musa, Kaisar Mali, terkenal karena perjalanannya ke Mekah dengan membawa sejumlah besar emas yang bahkan menyebabkan inflasi di Kairo. Alkimia, selama periode ini, alkemis di seluruh dunia mencoba mengubah logam dasar menjadi emas meskipun mereka tidak pernah berhasil. Upaya mereka berkontribusi pada pengembangan ilmu kimia. Era penjelajahan dan kolonialisme 1500M, 1800M emas dunia baru penuh. Amerika oleh bangsa Eropa memicu demam emas baru yang masif. Penjelajah Spanyol seperti Hearne, Encourt, S. dan Francisco Pizarro menemukan Cairn Aztec dan Inca yang kaya akan emas di Meksiko dan Peru. Penjarahan emas, Spanyol menjarah sejumlah besar emas dari periode ini.
Mengirimkannya kembali ke Eropa, ini memiliki dampak besar pada ekonomi Eropa dan memicu inflasi yang signifikan. Penambangan baru selain menjarah. Bangsa Eropa juga mulai menambang emas di dunia baru, seringkali menggunakan kerja paksa penduduk asli dan budak. Afrika, penemuan di Brasil, pada akhir abad ke-17, penemuan deposit emas besar di Minas Gerais. Brasil memicu demam emas besar di sana, menjadikan Brasil produsen emas terkemuka di dunia untuk sementara waktu. Abad ke-19, demam emas besar dan teknik modern abad ke-9 adalah era demam emas yang legendaris, yang mengubah peta dunia dan memicu migrasi besar-besaran. Di 1848, penemuan emas di Sutter's Mill, California, memicu salah satu demam emas terbesar dalam sejarah. Ribuan berbondong-bondong ke California mengubah wilayah tersebut dan memicu pertumbuhan pesat San Francisco, demam. Emas Australia 1851, penemuan emas di New South Wales dan Victoria, Australia, beberapa tahun setelah California juga menarik gelombang besar imigran dan menyebabkan ledakan ekonomi. Demam emas Afrika Selatan 1886, penemuan endapan emas besar di Wesrand, Afrika Selatan. Pada akhir abad ke-19, adalah salah satu penemuan emas paling signifikan dalam sejarah. Wilayah ini menjadi produsen emas terbesar di dunia dan masih menjadi sumber penting hingga saat ini. Demam emas Klondike 1896 di Yukon, Kanada. Demam emas Klondike menarik ribuan penambang ke wilayah Arktik yang keras, meskipun produksinya relatif kecil dibandingkan dengan demam emas lainnya. Teknik penambangan modern selama periode ini, teknik penambangan emas menjadi lebih canggih, termasuk penggunaan dinamit pomplek dan kemudian penambangan bawah tanah skala besar dengan mesin. Abad ke-20 dan ke-21, konsolidasi dan tantangan baru pada abad ke-20, penambangan emas menjadi industri global yang lebih terorganisir, dengan poros besar yang mendominasi produksi teknik ekstraksi kimia. Pengembangan proses sianidasi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 merevolusi ekstraksi emas, memungkinkan pengambilan emas dari biji berkadar rendah. Emas sebagai standar moneter. Sepanjang sebagian besar abad ke-20, banyak negara menggunakan standar emas untuk mata uang mereka di Manila. Mata uang diikat dengan jumlah emas tertentu. Namun, sistem ini secara bertahap ditinggalkan pada paruh kedua abad ke-20, tantangan lingkungan dan sosial. Penambangan emas modern menghadapi tantangan signifikan terkait dampak lingkungan, misalnya penggunaan merkuri dan sianida, kerusakan habitat dan isu-isu sosial, misalnya hak-hak masyarakat adat, kondisi kerja. Kesimpulan, sejarah penemuan emas adalah kisah tentang daya tarik abadi manusia terhadap logam mulia ini. Dari penemuan acak di aliran sungai hingga penambangan industri berskala besar, emas selalu memainkan peran sentral dalam budaya, ekonomi, dan politik manusia. Penemuannya telah memicu konflik dan kemajuan, mendorong penjelajahan dan inovasi, dan terus membentuk dunia kita hingga hari ini. Meskipun sebagian besar penemuan besar telah terjadi, pencarian emas dan pengembangan. Teknik penambangan yang lebih efisien dan bertanggung jawab terus berlanjut.